puasa ya Bu Eni ya. Sudah sahur tadi Bu? Sudah Bu. Sudah. Bagaimana Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya sehat ya Bu ya. Berarti kita bisa melanjut melakukan pendampingan hari ini ya Bu ya. Iya Bu. Iya, seperti kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini kita melakukan pendampingan yang ke-6 ya Bu ya. Iya. Nah, pada pendampingan yang ke-6 ini ada beberapa hal yang perlu disiapkan seperti yang disampaikan waktu PI 5 kemarin. Seperti pemetaan aset sudah disiapkan, pemetaan asetnya sudah ya Bu ya, bisa dilihat Bu. Ya, ini pemetaan asetnya. Kemudian survei 360 derajatnya sudah bisa ya Bu ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Eni. Berarti di sini ada notulen, ada foto pertemuan dan daftar hadirnya juga ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Eni. Berarti kita sudah siap untuk apa ya Bu ya, untuk melanjutkan pendampingan yang sekarang ya Bu ya. Siap Bu. Iya siap. Skip menit ah. Ini pada pendampingan yang ke-6 ini kita akan fokus kepada refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Nah, di sini kita akan nanti diskusi tentang refleksi dari survei 360 derajat yang sudah disebarkan juga kepada rekan sejawat Bu Eni, kemudian kepada kepala sekolah itu Bu Eni sendiri juga ya, kemudian kepada peserta didik. Bu Eni mengambil kelas rendah atau kelas tinggi? Kelas tinggi ya Bu Eni ya. Kemudian setelah itu nanti yang kedua ada perubahan dalam pembelajaran. Perubahan-perubahan apa yang sudah dilakukan setelah ada penerapan baktia dari Lokakarya 5 kemarin. Kemudian yang terakhir tentang persiapan panen hasil belajar. Nah itu fokus pendampingan kita kali ini. Kemudian pada pendampingan yang kali ini kan kita sudah jalan sebulan Bu Eni ya. Nah selama sebulan kemarin apa-apa saja yang sudah Bu Eni lakukan dan apa-apa aja sudah yang sudah dikembangkan? Ya, baik Bu, terima kasih. Jadi kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini itu sesuai dengan demonstrasi kontekstual kemarin, penyusunan program yang berpihak kepada murid, yaitu tentang ekspresikan dirimu dengan karya. Nah ini pada bulan-bulan ini itu kita sudah masuk kepada tahap B dan A. Nah, buat pertanyaan dan juga ambil pelajaran di situ. Nah, kegiatan ini sudah dilakukan pada kelas tinggi 456. Nah, kebetulan kemarin juga sudah dilakukan oleh wali kelas kelas tinggi tersebut dan sudah dilakukan pada tahap B itu sudah dilakukan diskusi dengan rekan sejawat dan juga dengan murid-murid. Nah, kemudian ambil pelajaran sudah juga dilakukan di situ untuk mensurvei minatnya seperti apa anak-anak kita tersebut atau murid-murid kelas tinggi tersebut Bu. Nah, itu kegiatan yang sudah dilakukan 1 bulan terakhir ini. Wah, luar biasa sekali ya Bu Eni ya. Sudah berjalan sudah sampai mensurvei minat anak ya Bu Eni ya. Luar biasa sekali Bu Eni, terima kasih banyak atas yang sudah Bu Eni lakukan selama 1 bulan terakhir. Selanjutnya kita masuk kepada sesi selanjutnya. Nah, Bu Eni, sekarang kita masuk kepada bagian inti pendampingan kali ini ya Bu Eni ya. Nanti, bagaimana menurut rekan masing-masing nih Bu Eni ya, masing-masing rekan sejawat Bu Eni, apa saja yang perlu ditingkatkan dari kompetensi yang ada di dalam. Ya. Baik Bu, jadi feedback yang 360 derajat dengan rekan sejawat dan murid, nah itu telah dilakukan. Nah mungkin kalau dari kepala sekolah itu saya pribadi langsung CDP-nya. Yeah. Yang perlu ditingkatkan yaitu mungkin mengenai pelibatan orang tua atau wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah, yaitu seperti guru tamu, karena memang sampai saat ini belum terlaksana sampai demikian, belum ada dimanfaatkan wali murid kita itu sebagai guru tamu kita. Nah mungkin itu yang kalau dari saya pribadi
lagi CGP sekaligus dari kepala sekolah. Kemudian dari rekan sejawat saya, itu yang perlu dilanjutkan itu adalah terus berkomunikasi dan bekerja sama dengan semua pihak yang terkait di sekolah. Kemudian jadi kerjasama yang melibatkan berbagai pihak untuk dari program yang telah kita sepakati bersama. Jadi mungkin itu yang disarankan oleh rekan-rekan dari guru saya, sehingga nanti program yang telah kita rancang bersama-sama ini bisa dilaksanakan secara maksimal. Nah, mungkin itu kalau yang dari rekan sejawat. Kemudian dari murid itu memang mungkin hampir bersamaan, karena dari hasil surveinya memang pelibatan orang tua yang kurang. Nah, itu memang sesuai dengan yang telah dilakukan. Memang pelibatan dari orang tua ini memang sedikit kurang, walaupun sudah ada. Kalau di segi mungkin bekerja sama dalam pemeliharaan lingkungan itu ada, tetapi sebagai sumber belajarnya itu belum dilakukan. Seperti itu, Bu. Iya, luar biasa sekali ya Bu Eni ya. Berarti hampir seluruh peserta didik karena memang belum melihat ada keterlibatan orang tua, jawabannya sama semuanya ya Bu Eni ya. Iya, kalau dari rekan sejawat Bu Eni tadi, apakah sama juga semuanya? Iya, hampir sama. Hampir itu sama. menjalin komunikasi yang baik dan bekerja sama dengan guru, teknik, ortu dan juga murid. Nah, itu mungkin karena memang saya baru juga di situ, jadi mungkin itu yang terlihat yang belum maksimal oleh rekan-rekan saya. Mungkin itu. Iya, luar biasa Bu Eni ya. Kedepannya lebih apa lagi Ya, kerjasamanya itu ya Bu mungkin, Eni ya. mungkin. Kedepannya lebih bagus kerjasamanya sama orang tua murid ya Bu Eni ya. Baiklah Bu Eni, apa rencana Bu Eni nih di dalam kan tadi kompetensi yang belum berkembang itu kan kerjasama dengan orang tua murid. Nah, apa yang akan Bu Eni lakukan rencana ke depan untuk mengasah kompetensi ini agar berkembang ke depannya Bu Eni? Mungkin dengan terus belajar dan belajar, karena memang kita baru di sini dan ini hal yang baru juga, karena memang sebelumnya memang kurang dalam bekerja sama mungkin. Nah, ini tentunya kita akan belajar dengan para senior kita bagaimana cara menjalin kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait, sehingga nanti sekolah yang kita pimpin ini bisa program-program yang sudah kita rencanakan ini dengan baik. Nah, karena memang di sekolah itu ada yang seniornya, memang kebetulan beliau sudah hampir pensiun. Nah, disitulah saya akan membelajarkan diri kepada beliau dan juga kepada rekan-rekan kepala sekolah yang lain untuk bagaimana cara bekerja sama yang baik dengan pihak-pihak terkait. Luar biasa sekali ya Bu Eni ya. Bu Eni, siapa saja yang Bu Eni libatkan di dalam meningkatkan kompetensi ini? Kan ada 4 kompetensinya Bu Eni, siapa-siapa saja yang terlibat Bu Eni? Ya, tentunya yang terlibat yang tidak bisa tidak itu rekan sejawat kita di sekolah, kemudian wali murid kita, murid, dan mungkin juga komite dan lingkungan yang ada di sekitar kita, mungkin di pihak pemerintahan seperti Bapak Wali Negari juga, kemudian orang kesehatannya, dan juga mungkin ini mama dan unsur-unsur yang ada di masyarakat, sehingga nanti terjalin memang program yang kita susun itu memang bisa bekerja sama dengan lingkungan di sekitar Bu. Jadi tidak hanya untuk sekolah, tetapi untuk lingkungan bisa juga berdampak bagi mereka. Ya, luar biasa sekali ya Bu Eni ya. Berarti Bu Eni dalam meningkatkan kompetensinya sudah melibatkan seluruh stakeholder yang ada di lingkungan sekolah Bu Eni. Luar biasa sekali. Seluruh kompetensinya dan bisa berkembang ke depannya ya Bu Eni ya. Baiklah Bu Eni, sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu perubahan dalam pembelajaran. Nah, dalam perubahan ini, nah setelah Bu Eni menjalani 6 bulan pendidikan guru penggerak ini, perubahan apa saja yang Bu Eni rasakan yang berkaitan sekali yang berdampak kepada murid Bu Eni? Baik, terima kasih Bu. Jadi perubahan yang pembelajaran 6 bulan terakhir ini itu yang pertama dalam pelaksanaan pembelajaran itu
itu teman-teman saya atau guru saya telah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan modul 21 yang telah kita pelajari, yaitu teman-teman tersebut telah memetakan dulu gaya belajar dari muridnya, kemudian menyusun pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar tersebut. Nah, kemudian setelah itu baru guru kita merancang RPP-nya sesuai dengan hasil dari pemetaannya, dan dilaksanakanlah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian juga di sekolah juga telah melakukan budaya positif, yang mana setiap hari itu sudah ada pembiasaan-pembiasaan yang telah dilakukan oleh guru-guru kita. Mulai dari hari Senin sampai Sabtu itu ada budaya positifnya yang berpengaruh nanti, yang diharapkan adalah perubahan karakter kepada murid-murid kita. Nah, yang sangat signifikan perubahannya itu adalah disiplin dari anak-anak kita, Bu. Nah, sebelum kita melakukan pembiasaan-pembiasaan ini, anak-anak kita ini sering terlambat datang sekolah. Namun karena sudah ada pembiasaan setiap hari, nah itu sampai saat ini murid-murid kita itu tidak ada yang terlambat lagi, Bu. Nah, seperti itu pelaksanaannya di sekolah saya. Mungkin itu yang perubahan yang telah dirasakan selama 6 bulan terakhir ini. Wah, luar biasa sekali ya Bu Eni ya. Sudah banyak perubahan-perubahan setelah Bu Eni belajar 6 bulan di program guru penggerak ini, mulai dari anaknya yang sudah budaya disiplin ya. Kemudian juga mungkin pada guru selain yang berdiferensiasi ini juga sudah menggunakan media yang sebelumnya mungkin hanya berfokus pada buku teks, tetapi dengan adanya program ini itu guru sudah mau menggunakan infokus. Luar biasa ya, jadi sudah mulai tergerak hatinya untuk menggunakan infokus dan membuat media pembelajaran, Bu. Nah, itu mungkin yang juga sudah ada perubahan, walaupun baru sedikit perubahan, karena memang untuk suatu proses itu tidak mudah untuk merubah ke hal yang lebih maksimal, tetapi perubahan yang sedikit itu sangat luar biasa kalau saya rasakan, walaupun sedikit tetapi itu sangat memuaskan. Iya, luar biasa sekali ya Bu Eni ya, sudah banyak terjadi perubahan-perubahan selama 6 bulan mengikuti program guru penggerak ini. Baik itu dari peserta didiknya maupun dari rekan sejawatnya ya Bu Eni ya. Nah, kemudian apa saja hal yang membuat Bu Eni selama 6 bulan terakhir ini merasa puas gitu? Ya, karena mungkin dari modul 11 sampai modul 33 itu sangat bermanfaat sekali, Bu. Di segi materi itu, apalagi kita sebagai kepala sekolah, itu sangat bermanfaat sekali. Mulai dari modul 1 tentang filosofi KHD, itu pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, itu kita bagi kepada rekan sejawat kita, sehingga nanti rekan sejawat kita juga tersadar kalau pembelajaran kita memang tidak bisa kita paksakan berdasarkan kita, tetapi berdasarkan dari murid kita. Nah, itu yang perlu persepsi dari teman-teman sudah mulai berubah mindsetnya, kalau kita tidak bisa membelajarkan anak itu sesuai dengan keinginan kita, tetapi sesuai dengan minat dan bakat dari anak-anak kita. Kemudian dari modul 1-2 itu tentang nilai dan peran kita sebagai guru. Kita harus tahu atau kita harus bisa memimpin pembelajaran kita sehingga pembelajaran yang kita hasilkan lebih bermakna, sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian juga kita di sini menyusun visi dari guru penggerak, sehingga nanti visi ini bisa kita lahirkan sekolah yang memang berkarakter nanti sesuai dengan visi yang telah kita susun. Dan juga pembelajaran budaya positif. Nah, seperti tadi juga sudah dikatakan, pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan mulai dari Senin sampai Sabtu juga ada pembiasaan sehingga melahirkan budaya positif di sekolah tersebut. Nah, di modul 21 itu pembelajaran berdiferensiasi juga sudah dilakukan oleh rekan kita, ada ketika supervisi akademik dan coachingnya juga sudah dilakukan. Kemudian
kemudian juga kita sudah ketika pendampingan dulu kita juga sudah melakukan di situ pembelajaran berdiferensiasi sosio emosional dan budaya positif juga sudah kita bagi ke rekan-rekan kita sehingga mereka pun menginginkan seperti ini ya Bu pembelajaran yang sekarang. Nah jadi mereka tahu kami nanti juga akan melaksanakan hal yang demikian sehingga nanti pembelajaran yang dihasilkan lebih membuat anak-anak lebih nyaman di kelas. Nah kemudian mungkin ketika pengambilan keputusan dengan adanya modul 31 itu dengan ada beberapa tahap sebelumnya saya tidak pernah tahu bagaimana langkah-langkah pengambilan keputusan, tetapi dengan pembelajaran modul ini saya lebih tahu tentang 9 langkah pengambilan keputusan. Nah ternyata ini sangat membantu dalam kita sebagai profesi kepala sekolah, kemudian juga dalam pemberdayaan pengelolaan sumber daya dengan pemetaan aset. Nah saya pun tidak pernah tahu karena memang kepala sekolah baru sekarang. Nah ini sangat membantu sekali dalam pengelolaan sumber daya ini untuk yang 7 aset modal yang dilihat itu kita diskusikan bersama-sama dengan kita bersama komite kita dan juga murid-murid kita pemetaan aset tersebut. Nah kemudian terakhir tentang penyusunan program yang pada murid. Nah di sini pun saya mendapatkan ini. Jadi mulai dari modul 11 sampai 33 itu sangat bermanfaat bagi kita sebagai kepala sekolah. Nah, karena memang tidak kita dapatkan di kegiatan yang lain. Nah, seperti itu Bu, itu mungkin manfaat yang memuaskan bagi saya. Iya, luar biasa sekali banyak ya Bu Eni ya. Berarti dari setiap modul itu memang sudah ada perubahan pembelajarannya di sekolah Bu Eni ya. Iya. Mulai dari pemikiran KHD, jadi Iya. itu sudah guru itu tidak monoton lagi, sudah berpihak kepada murid dalam pembelajarannya ya. Karena memang mungkin yang dulu kalau kita kebanyakan itu membawa murid ke Iya. tapi yang sebenarnya kita yang harus masukin yang murid kita kan seperti itu. Nah itulah yang dirubah mindsetnya sekarang. Nah sehingga nanti memang ada kurikulum kita itu sudah melakukan seperti pembelajaran menarik bagi murid. Bahkan ada murid yang meminta guru tersebut, Pak sekarang kita masuk lagi Pak. Nah seperti itu. Karena memang dibuatlah oleh wali kelas seperti executing yang memang sesuai dengan keinginan murid-murid tersebut. Nah jadi maka dia ketika istirahat dan belum lagi jam masuk mereka sudah meminta untuk masuk menjemput bapaknya di kantor. Nah, seperti Luar itu. biasa sekali perubahannya ya Bu Eni ya. Berarti sangat memuaskan sekali pembelajaran yang di guru penggerak ini mulai dari modul 1.1 sampai modul 3.3 kemarin itu betul-betul sudah ada dampak perubahannya ya Bu Eni ya. Iya, luar biasa sekali Bu Eni. Nah, untuk itu apa saja yang selama 6 bulan ini yang menjadi yang sangat menantang nih bagi Bu Eni selama 6 bulan terakhir ini? Ini di segi di segi pelaksanaan CGP-nya atau pembelajarannya. Iya, secara global saja. Ya. Nah, kalau dalam pelaksanaan CGP itu memang yang menantangnya tidak lain adalah jaringan. Jaringan ya. Jaringan. Nah, jaringan di rumah itu lemah. Kalau jaringan di sekolah itu apabila lampu mati, jaringan langsung hilang. Nah, itu satu-satunya yang paling menantang adalah jaringan. Kemudian masalah waktu. Nah, selain jaringan itu waktunya itu secara tidak langsung memang terkadang mengganggu jam efektif dari pembelajaran. Kenapa dikatakan demikian? Karena ketika kita kadang-kadang kegiatan rukol ini Bu tidak selalu di luar jam efektif. Kadang diambil pagi karena memang waktunya mungkin berdempet-dempet. Nah, ketika pagi itulah yang mengganggu jam efektif karena kita mencari tempat sinyal yang lebih kuat, tentunya akan mengganggu jam efektif. Kemudian ketika malam itu adalah mengganggu jam efektif bersama keluarga. Nah, seperti itu mungkin yang menantangnya. Kemudian kalau di segi pelaksanaan pembelajaran itu mungkin tidak semua yang bisa pro dengan kita karena tidak pemikiran orang itu tidak sama.
yang tempatnya kuat, karena di rumah itu jaringannya sangat lemah. Apalagi di tahun 2023 ini jaringan semakin lemah yang Telkomsel ini, Bu. Kalau di dalam penerapan pembelajaran sendiri bagaimana Bu? Ini kalau tadi kan tentang pembelajaran daring nih. Iya. Kalau tentang pembelajaran di sekolah, apa penerapannya di sekolah ini Bu, ini Iya. apa yang paling menantang yang Iya. Mungkin yang menantangnya ketika kita melakukan suatu program itu tidak semuanya berpihak kepada kita. Nah itu mungkin contohnya ketika kita di sekolah sudah melakukan program dengan bagus, tetapi kalau dukungan dari orang tua tidak begitu, nah program kita ini menjadi tidak bagus lagi, Bu, karena dukungan dari orang tua itu juga sangat berpengaruh. Nah seperti itu yang menantangnya saya rasakan, Bu, karena kita kalau di sekolah sudah berusaha untuk menyusun program yang memang tujuannya berpihak kepada murid, tetapi sebagian dari orang tua itu memang tidak mendukung hal demikian, karena mungkin kesibukan dari orang tua wali murid kita dan juga tingkat pendidikannya yang masih rendah, sehingga mereka merasa ini terlalu banyak tuntutan dari sekolah, mungkin seperti itu, Bu. Itu yang menjadi bagian dari tantangan yang saya rasakan sampai sekarang. Tapi dengan adanya pemetaan aset berbasis tidak berbasis masalah lagi, tapi sesudah berbasis kepada aset ya Bu, ini yang tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi. Sekarang kita masuk kepada penilaian pemetaan aset ya Bu, ini ya. Penilaian pemetaan aset ini kan Bu Eni sudah melakukan diskusi juga dengan aktor-aktor yang terlibat Ibu Eni, ada mulai dari kepala sekolah, Bu Eni sendiri, kemudian komitenya, kemudian siapa lagi Bu Eni? Ada pemetaan aset ini banyak sekali aktor yang terlibat seperti yang Bu Eni sampaikan tadi, ada kepala sekolah, rekan sejawat, sama komite sekolah. Nah, bagaimana proses yang Bu Eni lakukan di dalam pengidentifikasian aset ini? Ya, baik, terima kasih, Bu. Jadi proses dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini yang kami lakukan adalah diskusi. Di sini kami mengidentifikasi apa-apa aset yang ada di SDN 3 Tamporungu ini. Kemudian setelah mengidentifikasi, kami membicarakan aset-aset tersebut, sumber daya tersebut, apa dampak dari dampak setelah itu kami diskusikan dan kami buatkan notulennya di situ, Bu, apa kesimpulan dari hasil diskusi kami tersebut. Ya, coba lihat hasil pemetaan aset tadi. Berarti di sini sudah kelihatan ya Bu Eni ya, modal manusia, modal sosial, kemudian modal politik, modal agama, modal fisik. Ada yang di belakang. Ya, seperti ini, Bu, dari hasil diskusinya, modal manusia itu di SD 3 itu kebetulan memang tenaga pendidik dan kependidikannya itu 90% itu usia produktif dan berkualifikasi S1. Dan kemudian 50% itu sudah memiliki sertifikat pendidik. Dan kebetulan kepala sekolah sekaligus CKP di sini adalah di angkatan 6 ini. Nah, itu seperti modal manusianya. Kemudian juga murid-muridnya juga yang berada di lingkungan tempat sekolah tersebut, dan juga ada komitenya juga masih usia produktif karena masih muda, seperti itu modal manusianya. Kemudian modal sosial itu dukungan masyarakat setempat juga berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Jadi memang karena lokasi sekolah kita itu berada di agak dataran tinggi, jadi masyarakat di sekitar itu juga ikut menjaga keamanan dari sekolah tersebut. Kemudian dalam kerjasama dalam memantau siswa-siswa kita ketika jam sekolah, ketika ada umpamanya anak sekolah kita yang keluar dari pekarangan sekolah, itu ada laporan, ada yang memantau dari wali murid kita.
Kemudian wali murid kita juga ikut gotong royong dalam pagar sekolah karena memang belum permanen. Dan juga kalau di segi komunitas, modal sosialnya di segi komunitas itu guru-guru kita ikut dalam KKG, baik itu guru kelas maupun guru mapelnya. Dan kemudian dengan puskesmas dari pemerintah pemberian layanan terhadap murid-murid kita bisa berupa pemeriksaan kesehatan dan juga membimbing murid dalam bidang kesehatan. Kemudian di segi modal politiknya mungkin seperti bantuan dana pokir dari dewan, seperti pembuatan pagar yang ada di sekeliling, yang kebetulan di belakang sudah beton, nah itu adalah dana pokir. Kemudian lokasi kita berada dekat kantor Wali Nagari, Bu. Jadi kebetulan seberang-seberang jalan, walaupun di Bukit Sadu sini di seberang, karena di Patulungo memang ya berbukit-bukit ya. Nah itu. Jadi lokasi kita berdekatan dengan pemerintahan. Kemudian di segi modal agama dan budaya itu pengadaan acara-acara hari kebesaran, kemudian kegiatan pembiasaan kultum setiap hari Jumat, kemudian pengadaan agenda sholat 5 waktu setiap murid, dan pementasan seni ketika ada acara-acara kebesaran yang dilatih oleh alumni. Kebetulan memang alumni kita ada yang memiliki sanggar, jadi ada dilatihnya murid-murid kita ketika ada kegiatan. Kemudian di segi modal fisik, ini juga alhamdulillah sangat mendukung, seperti ruang kelas, kemudian laptop, kemudian juga infokus jaringan internet. Nah ini juga membantu dalam pembelajaran yang kondusif, menggunakan laptop atau Chromebook ketika AMBK, dan juga memiliki perpustakaan yang ada, alhamdulillah bukunya juga banyak, Bu. Ada jaringan internet, walaupun kadang bermasalah ketika lampu mati, tetapi kalau di bungkus saya SD 3 Tampung di Batu Palano itu satu-satunya SD yang memiliki jaringan itu di sekolah saya. Kemudian di modal lingkungan itu seperti yang Ibu lihat, lokasi sekolah saya dikelilingi oleh hutan-hutan, jadi alhamdulillah lingkungannya asli, dan juga di belakang sekolah kita itu ada sungai dan bisa juga dimanfaatkan untuk refreshing bagi murid-murid kita, dan juga pemanfaatan bambu untuk pagar yang di sekolah kita itu modal lingkungan. Kalau modal finansial itu dana BOS dan juga uang kantin. Nah kalau BOS itu untuk pembelian bahan-bahan untuk pembelajaran. Kemudian kalau uang kantin itu adalah dana alternatif yang digunakan untuk yang berhak ringan. Seperti itu hasil dari pemetaannya yang telah kita lakukan bersama aktor-aktornya. Iya, luar biasa sekali ya Bu Eni ya, pengidentifikasiannya mulai dari modal-modal manusia sampai ke modal fisiknya sudah teridentifikasi semua ya Bu Eni ya. Dan kolaborasinya juga sangat bagus sekali dengan seluruh para aktor ya Bu Eni. Di dalam pemetaan aset ini apa yang menjadi tantangan nih bagi Bu Eni? Secara umum itu tidak ada tantangannya, Bu, karena memang kita sudah berdiskusi bersama-sama. Jadi kita membicarakan mengenai aset bukan masalah. Nah jadi memang tidak ada tantangannya secara signifikan. Karena sudah berbasis kepada aset ya Bu Eni. Iya, sudah berbasis kepada aset. Memunculkan masalah. Tidak. Iya. Setelah Bu Eni berhasil mengidentifikasi seluruh modal-modal aset tadi, Bu Eni, bagaimana rasanya perasaan Bu Eni? Iya, tentunya sangat senang sekali, Bu, karena ini sudah membantu saya dalam untuk dengan pemetaan aset ini. Tentunya kita memudahkan menyusun program-program atau visi-visi yang akan kita lakukan ke depannya. Sangat membantu sekali, sangat senang sekali, karena memang kebetulan saya memang baru di situ. Jadi masukan-masukan dari rekan-rekan kita, murid-murid kita yang sudah lama di situ, tentunya sangat bermanfaat sekali bagi saya. Nah, dari pemetaan aset yang sudah Bu Eni lakukan tadi, apakah aset-aset yang dipetakan tadi sudah sejalan dengan program yang Bu Eni rancangkan? Bu Eni ada juga merancang program nih Bu Eni, program yang berdampak kepada murid. Nah, apakah dari pemetaan aset tersebut sudah sejalan dengan program yang dirancang? Sudah, Bu. Sudah ya Bu Eni ya, luar biasa sekali Bu Eni.
Ya, Jadi karena memang kita menyusun memang berdasarkan aset yang sudah ada, iya. jadi tidak menimbulkan masalah Iya. untuk menjalankannya nanti. iya, luar biasa sekali ya Bu Eni ya. Nah, apakah terdapat di dalam yang dijadikan sumber daya sekolah ini yang belum Bu Eni temukan di dalam keberlangsungan Bu Eni, program Bu Eni? Secara sejauh ini tidak ada Bu, karena memang kita sudah pikirkan matang-matang dulu, jadi sehingga tidak ada pertimbangannya untuk menjalankan program tersebut. Ya, yang belum ditemukan kan asetnya kan banyak tadi nih Bu Eni menyusun program nih. Ya. Apa ada aset yang belum ditemukan di dalam program yang Bu Eni susun? Tidak, karena memang asetnya mungkin secara modal manusia kita memanfaatkan seperti kepala sekolah, sendiri, kemudian guru, murid, dan juga dukungan dari orang tua. Nah, seperti itu Bu. Iya, luar biasa. Jadi sudah ada ya, di literasi, jadi kalau pustakanya sudah ada, bukunya juga sudah ada. Nah, seperti itu. Berarti memang sudah mendukung semuanya ya Bu Eni ya. Mudah-mudahan program yang Bu Eni rancang tersebut memang ya berdampak sekali kepada proses pembelajaran pada peserta didiknya ya Bu Eni. Mudah-mudahan Bu. Seperti yang disampaikan kemarin Bu Eni, di dalam pemetaan aset ini dalam PI 6 ini kita akan berdiskusi dengan salah seorang dalam seorang aktor yang terlibat di Bu Eni. Apa Bu Eni sudah menghadirkan salah seorang aktornya Bu Eni? Sudah Bu. Berarti bisa Ibu. Waalaikumsalam Bu. Iya, kenalkan saya Maldawanti, PP dari Ibu Heni Hamdani Basri. Dengan Ibu siapa Bu? Ya Bu, baiklah, nama saya Dayanti. Saya ngajar di SD 3 Tanggamungan. Berarti Ibu ya, berarti salah seorang aktor yang dilibatkan Bu Eni di dalam pemetaan aset di sekolah ya Bu Eni ya. Baiklah Bu Eni, tadi saya juga sudah berbincang-bincang dengan Bu Eni tentang pemetaan aset yang ada di sekolah SD 3 Tamparungo. Tentu saya ingin juga berdiskusi dengan Ibu ini, tidak keberatan ya Bu ya? Iya, terima kasih ya. Di dalam pemetaan aset ini bagaimana proses yang dilakukan dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Ya baik Ibu, di dalam proses yang kami lakukan di sekolah, alhamdulillah kami sudah berdiskusi tentang aset dulu. Bagaimana aset di sekolah itu kami tentukan berdiskusi bersama murid, bersama ketua komite Bu, terus juga murid-murid. Berarti memang mengundang seluruh aktor ya Bu ya? Iya. Luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, apa saja yang menjadi tantangan dan kendala nih bagi Ibu di dalam menghadapi saat melakukan identifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini? Ya baik Bu, kalau saya rasa tidak ada kendala Bu dalam mengidentifikasi aset ini, karena kami menentukan berdiskusi dulu Bu untuk melaksanakan apa yang dilakukan oleh CGP ini. Kami melakukannya sesuai dengan aset, bukan dengan bermasalah. Oh iya, luar biasa sekali. Setelah sudah melakukan pengidentifikasian aset dan pemetaan aset di sekolah nih, banyak aktor yang terlibat. Selain dari Ibu tadi ada komite juga, ada tokoh masyarakat juga. Nah, bagaimana perasaan Ibu dengan ikutnya Ibu sebagai aktor dalam pemetaan aset ini? Kalau perasaannya alhamdulillah tentu senang ya Bu ya, karena di dalam penentuan berdiskusi ini kami telah melaksanakan diskusi dulu sebelum melaksanakan program yang dilaksanakan oleh CGP ini. Nah di sini yang ikut di dalam program ini adalah kepala sekolah kami sendiri. Makanya kami sangat senang sekali. Semakin bertambah ilmu kami Bu. Iya. Semakin bertambah ilmu, semakin maju mudah-mudahan sekolah kami. Iya, luar biasa pelajaran nih. Ibu kebetulan sebagai rekan sejawat juga ya di sekolah ini. Nah, apa saja yang menjadi pelajaran dari proses pemetaan aset ini yang menjadi pembelajaran bagi Ibu Ella? Iya, kalau menjadi pelajaran ya Bu untuk diri saya sendiri, karena di sini saya sebagai guru agama. Nah di sini tempat kami mengajar anak-anak di situ Bu, mohon maaf bahwa sebelumnya kami di lingkungannya pedesaan sekali ya Bu ya, masih primitif gitu. Iya, jadi sangat kurang sekali kalau tentang keagamaan. Nah di
sini karena adanya guru penggerak atau CPP itu dari kepala sekolah langsung, nah memberikan masukan seperti agenda sholat kami lakukan setiap harinya, terus juga kami laksanakan kultum setiap hari Jumat. Nah alhamdulillah anak-anak kami di situ sudah mulai adanya peningkatan Bu tentang disiplinnya dan terutama. Saya menjadi pertimbangan nih bagi ibu di dalam menentukan sumber daya yang ada di sekolah. Kan banyak tadi sumber dayanya nih, ada yang aset manusia, ada yang aset apa tadi kan banyak tuh. Nah, apa yang menjadi pertimbangan dari itu sendiri, Bu? Oh, itu dari dukungan dari lingkungannya Bu. Dari lingkungan sangat kami rasakan sangat diperlukan gitu Bu, dari masyarakatnya, dari wali murid terutama, terus juga dari pemerintahan negara ini. Mungkin wawancaranya sampai di sini. Terima kasih banyak atas waktu Ibu sudah mau diwawancara ya Ibu ya. Kalau ada salah dari saya mohon maaf ya Bu ya. Assalamualaikum. Nah Bu Eni, tadi saya sudah selesai melakukan wawancara dengan salah seorang aktor di sekolah Bu Eni di dalam pemetaan aset. Luar biasa lakukan ya pemetaan asetnya ya Bu Eni ya. Baiklah Bu Eni, sekarang kita masuk kepada bagian akhir dari dari ini, yaitu tentang persiapan panen hasil belajar. Nah, kita akan melakukan panen hasil belajar di Lokakarya 7 nih Bu Eni. Nah, apa-apa saja persiapan yang sudah Bu Eni lakukan? Ya, terima kasih Bu. Untuk di segi kelengkapan, tentunya yang akan saya lengkapi itu seperti bahan-bahan pelajaran atau materi-materi yang telah saya dapatkan mulai dari modul 11 sampai modul 33. Nah, di situ ada tugas-tugas yang telah kita buat. Nah, nanti itu akan dibawa nanti pada panen hasil belajar. Kemudian ketika kegiatan aksi nyata mungkin juga ada hasil-hasil karya dari murid-murid. Nah, juga nanti akan dibawa pas panen hasil karya nanti Bu. Nah, seperti itu. Luar biasa ya Bu Eni ya. Berarti sudah banyak nih ya Bu Eni ya, dari selama 6 bulan ini hasil-hasil karyanya ya Bu Eni ya, dari bukti-bukti nyatanya ya Bu Eni ya. Kemudian apa bentuk ide dari apa ini nanti Bu Eni? Kan kita melakukan pameran hasil karya nih Bu Eni, hasil belajar. Nah, apa bentuk ide dari Bu Eni? Jadi mungkin nanti ketika kita panen hasil karya, kita buat dalam bentuk banyak, nanti kita buatkan digital printingnya, kegiatan-kegiatan berupa dokumentasi kita susun di situ, nanti kita pajang pada stand kita nanti. Kemudian nanti juga mungkin karena tahap bacanya programnya adalah dokumentasi, mungkin nanti kita buatkan juga nanti di stand kita pojok bacanya, dan di situ nanti juga kita akan pajang juga hasil dari karya-karya anak-anak kita. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Eni ya. Jadi ada burnernya juga, kemudian ada pojok bacanya juga, kemudian ada hasil-hasil karyanya juga pada deretan. Sepertinya luar biasa sekali kelihatannya ya Bu Eni ya, idenya. Nanti bisa Di dalam pameran ini nanti kan banyak nih yang akan Bu Eni tampilkan. Nah, di samping di samping menyajikan ini nanti kan kita ada pemaparan materi nih. Apakah Bu Eni siap untuk dilakukan memaparkan materi yang akan disajikan Bu Eni? Baik Bu, berarti nanti kita buatkan PPT-nya, jadi kita tampilkan mulai dari materi awal sampai materi akhir seperti itu ya Bu? Iya. Iya. Ya, berarti siap ya Bu ya? Iya, dibuatkan setelah dilakukan pendampingan nanti dengan seluruh teman Bu Eni, kita kan ada berenam nih. Nah, nanti dari pemaparan berbagi kelasnya nanti akan dipilih nanti siapa dari pemaparan materi siapa nanti yang ya Bu Eni ya. Ada yang perlu ditambahkan lagi Bu Eni? Ya mungkin bahan tayangnya nanti mungkin kita buatkan kanvanya, jadi nanti kita mungkin bisa seperti yang dikatakan tadi Bu, siapa yang akan perwakilan di antara kita berenam, seperti itu ya Bu. Bu Eni. Wah, baiklah Bu Eni, sekarang kita masuk kepada bagian akhir dari pendampingan kali ini ya Bu Eni ya.
luar biasa sekali. Saya lihat dari pemantauan jurnal pembelajaran daring Bu Eni, itu tugas-tugasnya sudah masuk semua, sudah terchecklist semua, jurnal-jurnalnya sudah 2 mingguan juga sudah, aksi nyata juga sudah. Luar biasa sekali ya Bu Eni ya, sudah menyelesaikan semua yang ada di LMS Bu Eni. Untuk itu, untuk kedepannya mungkin Bu Eni harus kembali memerlukan untuk melakukan sumber daya yang ada di sekolah, lebih melibatkan lagi aktor-aktor yang terlibat tersebut ya Bu Eni ya, untuk melakukan perubahan di dalam pembelajaran ya Bu Eni. Mudah-mudahan dengan perubahan pembelajaran ini nanti sekolah Bu Eni makin maju ke depannya ya Bu Eni ya. Karena di sini Bu Eni selain dari CGP juga kepala sekolah ya Bu Eni ya. Jadi Bu Eni bisa lebih leluasa lagi untuk menggerak-gerakkan rekan sejawat Bu Eni, guru-guru yang ada di sekolah tersebut ya Bu Eni ya. Karena memang dari kepala sekolah akan lebih mudah untuk menggerakkan daripada rekan sejawat ya Bu Eni ya. Baiklah Bu Eni, untuk Lokakarya 7 ini nanti Bu Eni boleh men-share seluruh persiapannya 2 hari sebelum Lokakarya kepada saya nanti. Jadi sudah sampai di mana bisa nanti kita chatting lewat WA, lewat grup juga bisa. Sudah sampai di mana persiapannya. Kemudian 2 hari sebelum Lokakarya nanti itu sudah selesai semuanya ya Bu Eni ya. Ya Ibu. Jadi Lokakarya 7 ini jadwalnya kapan Bu? Jadwalnya kalau direncanakan ada, kalau diusulkan waktu itu tanggal 6 sampai 27 ya Bu Eni ya. Kalau di dalam jadwal itu tanggal 17. Nanti kepastiannya nanti disampaikan lagi. Ya. Jika ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada Fasil, masih ada Bu Eni? Kepada Fasil, mungkin ucapan permintaan maaf dan mungkin selama 6 bulan ini walaupun kita daring, tidak berkenan pada Bapak Fasil kita, Bapak Ma'ruf, itu mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ucapan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak yang telah membersamai kita walaupun dalam kelas daring. Itu sangat bermanfaat sekali materi-materi yang telah Bapak Fasil berikan kepada kami. Itu sangat luar biasa karena memang kita mendapatkan hasil yang hebat. Iya, ya. Itu ucapan terima kasih, sampaikan juga kepada Bapak Fasil terima kasih dan ucapan maafnya Bu. Iya, nanti disampaikan kemarin tadi sebelum melakukan pendampingan saya juga sudah komunikasi dengan Bapak Fasil kita. Bapak Fasil juga menyampaikan salam permohonan maaf juga kepada seluruh Bapak Ibu CGP hebat, khususnya PP saya yang Bu Ya, Eni ya. mudah-mudahan kita bisa bertemu Secara luring. Iya, secara luring dengan Bapak Ma'ruf. Iya, begitu juga harapan yang dari Bapak Fasil, karena kita bertemu biasanya kan daring Iya. saja ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu untuk dipertemukan secara daring. Iya. Baiklah Bu Eni, kalau tidak ada lagi yang perlu disampaikan, kalau sudah cukup semuanya, kalau ada kata yang salah dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf juga Bu. Iya. Karena kita sudah lama bergaul. Iya, 6 bulan, sama-sama. pendampingan. Iya, Jadi iya, iya. ada yang tidak berkenan. Saya mohon maaf. Luar biasa sekali Bu Eni, penyambutannya bagus, apanya bagus semua, jadi tidak ada yang luar biasa ya Bu Eni ya.